Baik, Pak Martin, kita akan lanjutkan kembali. Kali ini dari sisi risikonya, penasaran juga nih, kira-kira Hmm. apa saja yang perlu dicermati dari sisi pengembangan energi baru terbarukan dari Pevindo sendiri. Silakan. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangkit listrik EBT itu ada banyak macamnya. Ya. Mulai dari pembangkit listrik tenaga surya, air, panas bumi, dan juga bayu salah satunya gitu ya, di antaranya. Nah, kami melihat bahwa pembangkit listrik tenaga surya adalah yang memiliki risiko paling rendah. Karena dari sisi pembangunannya atau konstruksinya relatif lebih sederhana. Baik. Terlihat juga bahwa panel surya sudah dipasang di banyak atap-atap rumah penduduk. Yes. Namun memang risiko di PLTS adalah dari sisi faktor kapasitas. Artinya adalah sinar matahari tidak dapat beroperasi selama 24 jam. Dan terlebih apabila ada cuaca mendung, khususnya untuk di musim hujan. Iya. Jadi memang faktor kapasitasnya masih tidak terlalu bisa diandalkan. Di sisi lain, biaya untuk PLTS masih cukup tinggi, itu sekitar 6 sampai 10 sen US dollar per kilowatt hour. Jadi kalau kita banding dengan PLTU itu hanya 5 sampai 7 sen US dollar per kilowatt hour. Yeah. Nah, jadi memang masih relatif tinggi, namun kami meyakini bahwa biaya PLTS ini akan turun ya ke depan menjadi sekitar 3 sen US dollar per kilowatt hour seiring dengan perkembangan teknologi. Lalu apabila semakin masifnya produsen panel surya lokal yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor serta untuk pembangunan baterai dari PLTS. Risiko lain sebenarnya untuk PLTS adalah lahan ya, karena membutuhkan lahan yang luas. Betul. Untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, kalau kita bicara PLTA itu dari risiko konstruksinya kita melihat kontur tanah serta keterbatasan air ya. Jadi ketersediaan air maksud saya. Jadi debit air perlu untuk dipertimbangkan. Sedangkan dalam tahap operasinya PLTA relatif lebih aman. Nah, kalau untuk pembangkit panas bumi risikonya terlihat dari sisi pembangunan ya, konstruksinya. Karena tadi saya sebutkan di awal butuh sekitar 6 atau bahkan 7 tahun di awal untuk eksplorasi hingga pembangunan dengan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain ada dari sisi keterbatasan institusi finansial untuk membiayai proyek-proyek PLT panas bumi tersebut. Mungkin itu risiko-risikonya yang bisa kita identifikasi.